down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa dengan NIM 08011282429026 pada mata kuliah Kalkulus 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Nah, di sini ada anti turunan integral. Nah, di mana di sini ada integral fx dx. Di mana ini tuh lambang integral, terus fx ini adalah fungsi diintegralkan, terus dx ini adalah variabel yang diintegralkan, adalah variabel x. Nah, kemudian kita di sini ada integral tentu. Nah, di mana integral tentu itu ada batas bawah dan batas atas pada integralnya. Nah, di mana batas atas ini dikurang dengan batas bawah. Nah, ini batas bawah dan ini batas atasnya. Nah, kemudian integral tentu itu hasilnya berupa konstanta atau bilangan, juga bisa berupa variabel. Nah, kemudian di sini ada integral tak tentu. Nah, di mana tidak ada batasan pada integralnya. Nah, integral fx dx. Nah, kemudian hasilnya berupa fungsi fx dx dan ditambah suatu konstanta. Nah, kita di sini ada aturan perintegralan. Nah, di mana ini ada aturan pertamanya, integral xn dx sama dengan 1 per n ditambah 1. Nah, x-nya itu n-nya itu nanti ditambah 1 terus ditambah c. Nah, kemudian yang kedua itu ada aturannya, konstanta k dikali xn x pangkat n dx sama dengan, nah, konstanta dikali x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Nah, kemudian aturan ketiga itu ada integral dx sama dengan x tambah c. Kemudian yang keempat ada konstanta dx sama dengan konstanta konstanta dikali x ditambah c. Nah, k itu kan konstanta. Nah, kemudian aturan yang kelima itu ada integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Nah, yang terakhir ada aturan integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Nah, dimana kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada nomor 1, contoh soalnya integral x pangkat 4 dx sama dengan, nah, kita hitung itunya dengan aturan yang pertama ini sama. Nah, kita masukin 1 per n-nya itu 4, kita masukin 4 tambah 1. Kemudian x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Kemudian kita dapatlah hasilnya 4 ditambah 1 5. Terus x-nya ini pangkatnya 4 ditambah 1 itu 5 ditambah c. Nah, hasilnya 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 2. Di sini itu sama kayak aturan yang kedua ini. Nah, kita di mana konstantanya itu 4. Nah, x pangkat 7 dx. Nah, kita masukin n-nya itu 7 ditambah 1. Ini juga n-nya 7 ditambah 1. Kemudian dapatlah hasilnya 4x pangkat 8 per 8 ditambah c. Nah, kita perkecil jadi sama-sama dibagi ini. Ini dibagi. Ini kita coret. Nah, dapatlah hasilnya 4 dibagi 8 1 per 2. Nah, x pangkat 8 ditambah c. Nah, kemudian kita masuk ke ke soal nomor 3. Nah, dimana ini sama kayak ini aturan keempat, dimana konstantanya diketahui 5 dx sama dengan kita masukin konstantanya 5 dikali x tambah c. Nah, lanjut. Nah, sifat lain dari integral. Nah, di sini ada satu integral. Nah, di sini ada satu integral k konstanta dikali fx dx sama dengan konstantanya di luar, baru itu integral fx dx. Nah, sifat yang kedua itu integral fx ditambah gx dx sama dengan integral, nah ini maka dipecah jadi integral fx tambah integral gx dikali dx. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu ada integral fx dikurang gx dikali dx. Kemudian
ini juga sama kayak ini nih, cuman bedanya dikurangnya. Jadi integral fx dikurang integral gx dikali dx. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya, dimana contoh soalnya ini mirip sama yang sifat kedua ini. Nah, kita masukin dimana soalnya itu ada f 3x pangkat 5 ditambah 5 dx. Nah, ini tuh kita pecah jadi 3x pangkat 5 ditambah integral 5 dx. Nah, kemudian kita integralkan jadi 3 per 5 ditambah 1 kan 6. X nya itu pangkatnya ditambah 1 jadi 6. Jadi 3 per 6 X pangkat 6 ditambah C. Nah, kemudian ini itu kita tambahkan X nya, tambahkan X 5 dikali 5X jadinya ditambah C. Nah, kemudian kita sederhanain jadi ini 3 dibagi 6 itu 1 per 2 X pangkat 6 ditambah 5X tambah C. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada teorema dasar kalkulus utama pada integral tertentu. Nah, di mana rumusnya itu D per dx integral x batas atasnya itu x, batas bawahnya itu 0. Nah, terus ft dt sama dengan fx. Nah, kita lanjut ke contohnya. Misalkan ft sama dengan t pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita masukkan rumus ini nya ke sini. Jadi d per dx batas atasnya x, batas bawahnya 0. Terus kita masukin ft-nya tuh di pernyataan ini t pangkat 2 ditambah 4. Nah, dx. Nah, kemudian kita hitunglah integralnya. Nah, gimana 1 per 2 tambah 1 itu kan 3, n tambah 1. Nah, n nya itu kan 2 ditambah 1 3. Nah, terus ini juga pangkatnya, pangkat t ini ditambah 1 jadi 3. Terus 4 ini kita tambahkan t. Nah, batas atasnya itu x, batas bawahnya itu 0. Nah, terus sama dengan dx d per dx itu kita pecahkan dimana kita kalikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, tadi kan rumusnya itu tadi batas atas dikurang batas bawah, jadi ini dikurang. Nah, terus kita masukin lah t-nya ini jadi batas atasnya x kan. Nah, kita ganti x. Nah, ini juga kita ganti jadi batas bawahnya 0 dikalikan 0. Nah, terus kita dapatlah hasilnya segini. 1 per 3 x pangkat 3 tambah 4x. Nah, di sini kan nggak bisa tuh 0. X di x 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 itu kan 0 ditambah 4 kali 0 0. Jadi ini udah habis. Nah, kita masukin lah ke turunan. Nah, kita turunkan dia jadi 3 di 3x pangkatnya ini dikurang 1 jadi 2 per 3. Terus ini 4 nya kita turunkan jadi 4x ini kita turunkan jadi 4. Nah, terus ini kita coret. Ini kita bisa coret 3-nya. Nah, jadilah 1. Nah, jadi x pangkat 2 tambah 4. Kita lanjut. Nah, di sini ada aturan substitusi pada integral, di mana rumusnya itu integral fx dx sama dengan integral f u du yang dimisalkan sebagai u x-nya ini. Nah, contoh integral x pangkat 4 dikali x pangkat 5 kurang 6 dx. X-nya ini diganti jadi u. Nah, misalnya u sama dengan sama dengan ini kurang. Nah, misal u sama dengan x pangkat 5 kurang 6. Nah, itu kita turunkan jadi du kita turunkan ini 5x 4. Ini 5 dikurang 1 jadi pangkatnya 4 dx. Karena 6 ini tidak ada itunya. Jadi
0, habis. Nah, terus X pangkat 4 dx sama dengan du per 5 sama dengan 1 per 5 du. Nah, baru kita masuk ke integralnya. Konstantanya itu di luar. Jadi 1 per 5 integral u du. Nah, 1 per 5 dikali u pangkat 2 per 2, dimana 2 ini kan u-nya itu 1 ya, ditambah 1 jadi 2, ditambah c. Nah, kemudian barulah kita masukkan persamaan ini ke dalam u-nya, karena ini masukkanlah persamaan u-nya ini ke dalam sini. X pangkat 5 dikurang 6. Nah, baru dikalikan dengan pangkat 2 per 2. Nah, ditambah C sama dengan dimana X pangkat 5 dikurang 6, kemudian kita pangkatkan 2 per 10 tambah C. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke aplikasi integral pada momen pusat dan massa. Nah, di sini kita misalkan atau kita gambarkan dua massa melekat pada ujung yang berlawanan dari dari buah batang. Nah, di mana itu di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya di sini ada M1, terus di sini M2. Nah, kita apa sih? Misalkan ini X1, X2. Nah, di mana kita bisa menunjang batang sehingga sistemnya seimbang. Nah, di manakah kita bisa menunjang batang sehingga sistemnya seimbang? Nah, kita dengan pemisalan X menjadi lokasi titik seimbangnya ini. X ini menjadi lokasi titik seimbangnya. Nah, dari gambar ini ada persamaan, yaitu X bar ini itu pemisalannya tadi X menjadi lokasi titik seimbang. Nah, sehingga kita dapat rumusnya, yaitu nih M1 dikali X bar dikurang X1, nah, sama dengan M2 dikali X2 dikurang X bar. Nah, kemudian dapatlah hasilnya X bar sama dengan X1 dikali M1 tambah X2 dikali M2 per M1 ditambah M2. Nah, kemudian ada rumus pokok yang harus kita ketahui. Nah, dimana di sini ada 3 rumus pokok. Dimana ada total massa, ada momen, ada pusat massa. Nah, yang massa ini sigma N I sama dengan 1 MI. Nah, terus kalau yang momen M besar sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI kali MI. Nah, kalau pusat massa berarti X bar sama dengan M besar per X bar sama dengan M momen per M massa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada hasil kali massa dan jarak berarah dari suatu titik tertentu dinamakan momen partikel atau benda terhadap titik tersebut. Nah, momen ini mengukur kecenderungan massa yang menghasilkan suatu putaran pada titik tersebut. Nah, syarat agar supaya dua massa pada garis setimbang pada titik garis apabila jumlah momen-momen terhadap titik itu sama dengan 0. Nah, kita perolehlah rumusnya, di mana di sini ada M momen sama dengan X itu jarak ya, dikali M massa. Nah, M momen, X jarak, terus M itu massa. Nah, keadaan di atas untuk dua titik titik dapat kita perjelas. Jumlah momen terhadap titik asal suatu sistem yang terdiri atas n massa, yaitu sebesar M1, M2 sampai M seterusnya. Yang berada pada X1, X2 sampai Xn. Sumbu X adalah jumlah momen masing-masing massa itu, yaitu nah di sini ada momen sama dengan X1 dikali M1 tambah X2 dikali M2 sampai Xn kali Mn. Nah, sama dengan sigma I sama dengan 1 Xi dikali Mi. Nah, dimana syarat kesetimbangannya itu momen sama dengan 0. Nah, bila kita terapkan untuk X bar, maka kita peroleh
X bar sama dengan momen per M, sama dengan ini. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya, di mana diketahui massa sebesar 4,2,5,9 pada posisi 1, 2, 3, dan 9 terhadap suatu sistem koordinat pada sumbu X. Tentukan titik berat sistem tersebut. Nah, di sini kan kita udah tahu bahwa massa sebesar 4,2,5,9 itu adalah masanya, itu massa. Nah, terus pada posisi 1, 2, 3, dan 9 ini itu adalah X-nya atau jarak. Nah, di sini kita mau mencari tentukan titik berat sistem tersebut. Nah, di sini kan rumusnya itu X bar sama dengan M momen dibagi massa. Nah, dimana di sini kita udah tahu massanya itu 4,2,5,9. Nah, kita tambahin aja ini massanya jadi 20. Nah, kemudian momennya ini kita belum ketahui kan. Nah, makanya untuk mencari momennya, kita dapat mengalihkan jarak dikali massanya. Nah, di sini jaraknya itu 1 dikali 4. Nah, terus ditambah 2 dikali 2, ditambah lagi jaraknya 3 dikali massanya 5. Nah, ditambah jaraknya 9, jarak ini 5. Nah, sorry ini ada kesalahan, ini 5. Nah, jaraknya 5, masanya 9. Nah, kita perolehlah hasilnya jadi 6, 8. Nah, kita bagi 6, 8 dibagi 20 jadilah hasilnya 3,4. Kemudian di sini ada distribusi massa yang kontinu sepanjang garis. Perhatikan sepotong kawat yang diletakkan sepanjang sumbu X pada posisi X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, misalnya ini gambarnya sepotong kawat. Nah, dari posisi A di sini posisi X sama dengan A, terus di sini sampai X sama dengan B. Nah, bila rapat massa benda tersebut homogen, maka titik beratnya terletak di tengah-tengah kawat. Nih. Nah, di mana X bar sama dengan A ditambah B per 2. Nah, ini adalah titik pusat massanya. Nah, sekarang ada tinjau kasus di mana rapat massa benda tidak homogen. Misalnya rapat massanya itu delta X atau identitas X. Nah, maka bentuk partisinya itu V X0 sama dengan A kecil dari X1 kecil dari titik-titik hingga kecil dari XN sama dengan B. Nah, perhatikan potongan kawat pada subinterval yang dimana XI sampai 1, XI. Nah, pada titik awal XI. Selanjutnya kita hitung aproksimasinya massa dan momen potongan ini terhadap titik 0 dengan rumusnya ini. Nah, dengan demikian massa momen dan titik berat kawat adalah, nah di sini ada rumus mencari massa, terus di sini adalah rumus mencari momennya, dan di sini adalah rumus mencari pusat massanya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya, di mana di sini soalnya itu tentukanlah massa dan pusat massa dari sebuah kawat yang memiliki kepadatan delta X sama dengan X per 10 plus 4 antara X batasnya antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Nah, kita masuk ke pernyataannya, dimana di sini kita pertama-tama itu kita akan mencari massanya, dimana rumusnya itu M sama dengan
integral batas atas batas bawah delta x dikali dx. Nah, kemudian barulah kita masukkan pernyataan x per 10 plus 4 ini ke delta x nya ini kita masukin. Nah, kemudian kita integralkan, menghitung dengan integral. Nah, dimana 1/10 ditambah dikali 1/2, karena n nya itu 1 ditambah 1 jadi 2, terus x n nya x pangkat n nya 1 ditambah 1 jadi 2, jadi x pangkat 2. Nah, ditambah 4x. Nah, kemudian setelah itu dikali 10 kali 2 20, jadi 1/20 dikali x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, baru kita substitusikan atau kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ke persamaannya ini. Nah, dimana kan rumus nya itu batas atas dikurang batas bawah, jadi ini tandanya kurangkan di sini. Nah, kemudian kita masukinlah x nya ini menjadi batas atas, jadi 6, jadi 1/20 dikali 6 pangkat 2 ditambah 4 dikali 6. Nah, dikurang 0. Nah, karena batas bawahnya itu kan 0, setiap angka yang dikalikan 0 hasilnya jadi 0, jadi kita abaikan aja karena dia hasilnya 0. Nah, kemudian baru kita hasilkan, jadi 6 kali 6 pangkat 2 itu kan 36/20. Nah, tambah 4 kali 6 24. Nah, kita bagi 36 dibagi 20 itu 1,8. Nah, ditambah 24. Nah, 1,8 ditambah 24 itu hasilnya jadi 25,8. Jadi masanya itu kita ketahui jadi 25,8. Nah, selanjutnya kita kita mencari momennya, dimana momennya ini memiliki rumus M besar itu sama dengan integral batas atas batas bawah dikali x dikali delta x dx. Nah, yang menjadi pembedanya itu kalau di massa itu tidak ada x di depan deltanya. Nah, kalau di momen dia ada dikalikan x di depan delta. Nah, baru kita masukkan pernyataan x per 10 tambah 4 ke dalam sini. Nah, dimana kita kalikan, jadi kalikan ke dalam, jadi x kali x itu kan 2x pangkat 2 per 10 ditambah x kali 4 x4 dx. Nah, kemudian kita hitung menggunakan integral, dimana 6 batas atas batas bawahnya 0. Nah, 1/10. Nah, 3 ini didapatkan dari n nya itu kan 2 ditambah 1 jadi 3. Ini juga x pangkatnya itu n nya 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, terus yang ditambah 4. Nah, kenapa dia 2 x pangkat 2, karena kan 1 karena 4 dikalikan dengan ini dikalikan dengan x pangkat 2 dikalikan dengan 2. Nah, per 2 per 2. Nah, karena jumlah n nya 1, jadi dia ditambah 1 jadi 2. Nah, ini juga 1 tambah 1 2.
Nah, terus kita sederhanain, maksudnya kita perkecil, ini sama-sama dibagi. Jadi 2, sisanya ini 2, di sini 1. Jadi kan dapatlah hasilnya ini 2 X pangkat 2. Nah, kemudian di sini tuh kita kalikan 10 dikali 3, jadi 30. X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2. Nah, kemudian kita substitusikan atau kita masukkan batas atas ini ke sini. Kita masukkan ke X-nya ini. Jadi sama kayak tadi, batas atas dikurang sama batas bawah, A-nya. A. Nah, terus dimana kita masukin batas atasnya itu 6. Jadi 1/30 dikali 6 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 6 pangkat 2. Nah, kemudian dikurang batas bawahnya kan 0. Jadi kita abaikan, setiap angka yang dikalikan 0 pasti kan 0. Nah, baru kita hitunglah ini. Dimana kan 6 pangkat 3 itu kan hasilnya 261 ya. 261. Nah, terus dibagi 30. Nah, itu hasilnya 7,2. Nah, terus ditambah 2 dikali dengan 6 pangkat 2, 36. 2 dikali 36 hasilnya 72. Nah, baru dijumlahkan 7,2 ditambah 7,2 ditambahkan 72 itu sama dengan 79,2. Nah, maka diperolehlah momennya itu 79,2. Nah, kemudian kita akan mencari ini pusat masanya, dimana di sini rumusnya X bar sama dengan momen per massa. Itu kan kita udah tahu momennya itu hasilnya 79,2. Nah, kita masukin 79,2. Terus masanya kita udah ketahui 25,8. Nah, kita masukin masanya 25,8. Nah, kita bagi jadi 3,069. Nah, atau kita bisa sederhanain jadi 3,07. Oke, mungkin sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.